Kamu cintai dia, kamu sayangi dia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi formulanya, aturannya adalah satu, saling cinta karena Allah. Karena Allahnya itu jangan diilangin. Kita nih dipersatukan dalam akad nikah yang Allah menyebutnya sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai tali yang sangat kuat. Kita diikat, kita berdua diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari saling menjaga ikatan ini sehingga tidak akan pernah terputus oleh siapapun dan oleh apapun. Yang sudah disatukan Allah, jangan biarkan terputus oleh apapun. Saling cinta karena Allah. Jadi kita ngelihatnya dia adalah orang yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebagai pendamping hidup saya. Saya laksanakan tugas saya dengan baik. Semoga dia pun juga dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami dengan baik. Dan mari bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai karena Allah. Itu nomor 1. Kemudian teman-teman saudariku sekalian, formulanya itu adalah untuk saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai satu sama lain. Dan kalau kamu ngerasa suami saya tidak cukup menghargai saya gitu, kalau kamu begitu, dimulai aja dari dirimu sendiri aja dulu teman-teman. Karena perlakuan orang lain itu semacam timbal balik. Semacam timbal balik. Semacam kayak jawaban salam gitu loh. Perlakuan kita kepada orang lain, perlakuan orang lain kepada kita itu semacam pantulan suara gema. Kalau kita ada di pegunungan gitu ya, ada di gua tuh, kita kalau bilang kamu cantik, nggak mungkin pantulannya kalau kamu jelek nggak mungkin. Pasti kalau kamu cantik, jawabannya kamu cantik seperti itu. Kamu baik, kayak begitu. Nggak mungkin sebaliknya gitu. Jadi demikian pula dengan dalam berkehidupan itu gitu kan. Itu pasangan suami istri kalau mau formulanya benar ya saling menghargai satu sama lain gitu. Saling cinta karena Allah. Yang kedua, saling sayang. Yang kedua saling menghargai. Karena saling menghargai, hargai suamimu, yang istri, suami juga hargai istrinya gitu. Yang istri hargai suami. Bagaimanapun dia adalah jalan surga. Jalan surga. Kalau itu emang benar, jalan surga teman-teman. Dia belum tentu masuk surga, tapi dia adalah jalan surga kita. Gini nih konsepnya nih. Ada dulu sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat perempuan ini. Dia nanya sama Nabi beberapa permasalahan hukum. Dia ada kasih tahu dia tanya beberapa permasalahan hukum fikih. Dijawab sama Nabi, udah selesai Nabi nanya, "Amutazawijah anti?" Kata Nabi, "Adakah kamu sudah menikah?" Dia bilang, "Bala ya Rasulullah." "Ya wahai Rasul, ana imra'at fulan ibn fulan." Saya adalah istrinya fulan bin fulan, sebutin nama suaminya. "Oh iya," kata Nabi gitu kan. Nabi terus nanya, "Kaifa anti bih?" Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Bagaimana kamu selama ini memperlakukan suamimu? Dia jawab, "Saya berusaha untuk mentaatinya, wahai Rasulullah. Saya berusaha untuk menghormatinya, menghargainya, memuliakannya semampu saya." Gitu kan? Artinya dia sudah memperlakukan suaminya itu ya yang Nabi Muhammad suruh deh gitu. Alhamdulillah suami saya, maksudnya alhamdulillah rumah tangga kami baik. Saya memperlakukan dia dengan sebaik-baiknya seperti yang kau perintahkan. Nabi senang banget. Kemudian Nabi Muhammad bilang, "Fangduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana kamu memperlakukan suamimu, karena sesungguhnya dia adalah jalan surga bagimu ketika kamu taat padanya, ketika kamu membahagiakannya, ketika kamu menghormatinya, dan jalan neraka bagimu ketika kamu menghinanya, merendahkannya, menghancurkan hatinya gitu. Jadi suami bisa jalan surga bagi kita ketika kita benar memperlakukan dia
Dan dia bisa jadi jalan neraka bagi kita ketika kita menghina dia, tidak menghargai dia, tidak memperlakukan dia dengan baik gitu. Nah, jadi memang kedua-duanya ya, Nabi Muhammad sangat marah ketika ada suami tidak menghargai istrinya, seperti seperti saudaranya Abdullah bin Rawahah tadi itu. Dan Nabi Muhammad juga sangat senang ketika mendengar kabar tentang seorang perempuan yang sangat menghargai suaminya dan menjadikannya kayak semacam istilah dalam bahasa Arab tuh ala aini wa ra'si gitu. Di atas mata dan kepala artinya dijunjung tinggi-tinggi gitu. Jadi gitu ya. Jalan surga gitu. Kunci surga dia yang pegang biar bagaimanapun. Jadi harus kita hargai, saling menghargai. Kemudian yang ketiga teman-teman, kalau kita mau tahu formula yang diajari Nabi dalam berumah tangga gitu ya. Sehingga mudah-mudahan rumah tangga kita itu terbangun surga dari sana gitu, adalah saling sabar. Saling sabar. Karena hidup nggak pernah ideal buat siapapun. Hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Sama halnya dengan nggak ada rumah tangga ideal, nggak ada. Nggak ada. Sehingga sekalian pasti, walaupun suami istrinya anggap sempurna sekalipun, gitu ya, kayak kehidupannya Nabi Muhammad misalnya gitu. Nabinya sempurna, tapi apakah hidup sempurna buat Nabi Muhammad? Enggak. Apakah kehidupan berumah tangga ideal buat Nabi Muhammad? Enggak, teman-teman. Tidak. Nabi Muhammad menikah dengan beberapa perempuan, gitu kan, dan gak ada yang ada anak. Giliran nikah sama budak malah dapat anak. Akhirnya meninggal dunia juga, gitu kan. Kehidupan berumah tangga tidak ideal buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya ideal. Arti ideal di sini maksudnya sempurna ya. Kehidupan berumah tangga, kehidupannya buat Nabi Muhammad tidak sempurna. Meskipun Nabi Muhammadnya sempurna. Dan sempurna pula beliau dalam menjalani kehidupannya gitu. Makanya jadi panutan buat kita sekalian. Karena dunia tidak sempurna buat siapapun, karena rumah tangga tidak pernah ideal buat siapapun, maka cara kita menjalaninya adalah di saat rumah tangga kita sedang tidak ideal, sedang diuji dengan berbagai macam kesulitan dalam berumah tangga, sabarlah. 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 Harus sabar. Kalau lagi susah, yang sabar gitu. Kalau lagi miskin misalnya gitu, kekurangan ekonomi maksud saya ya, kekurangan secara ekonomi gitu, ya sabarlah gitu. Udah berumah tangga sekian lama belum ada anak, yang sabar. Misalnya ada datang seseorang yang dalam pandanganmu lebih baik dari suamimu, lebih menjanjikan dari suamimu, yang sabar. Jangan kemudian ada yang baru, yang lama ditinggalkan gitu kan. Yang sabar, hati kamu mesti yang sabar. Itu adalah ujian kamu dalam berumah tangga gitu. Buat yang laki-laki juga seperti itu, yang sabar gitu dalam berkehidupan gitu kan. Saling sabar menyabarkan. Istri kalau suaminya lagi kesulitan ekonomi, jangan jadi kompor. Kamu tuh males banget begini begitu segala macam, jangan gitu. Gak apa-apa, tenang. Rezeki itu Allah semua kok yang ngatur gitu. Saling sabar menyabarkan. Bukankah itu adalah ciri dari orang-orang yang selamat dalam setiap zaman? Kata Allah kan begitu, wal asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Illal ladina amanu wa amilus solihat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasehati dalam kebaikan, saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Jadi formula cinta yang diajarkan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, sehingga mereka terbangun rumah tangga yang menuju kepada surga, saling cinta karena Allah, saling menghargai karena Allah. Kemudian yang ketiganya tadi, saling sabar, menyabarkan gitu kan. Sabar untuk diri sendiri, dan kemudian juga menyabarkan
orang lain gitu, menyabarkan pasangan dalam hal ini ya, menyabarkan suaminya. Kemudian yang keempat, saling support dalam kebaikan. Teman-teman saya sekalian, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah hendaklah kalian saling bantu membantu dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, dan janganlah kalian saling membantu dalam keburukan maupun dalam permusuhan. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bantu membantu gitu. Kita bantuin suami kita sekurangnya dengan doa. Jangan jadi beban suami gitu. Ringankan tugasnya dalam memberi nafkah. Jangan jadi istri yang suka menuntut. Tenang teman-teman. Allah tuh menjanjikan kok buat hamba-hambanya yang bertakwa rezeki yang lapang. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man tawakkala 'ala Allah, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari setiap permasalahan dan akan diberi rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu tuh ada jatahnya masing-masing. Nah, jadi udah kita support suami kita kalau dia sedang berkesulitan, jangan tuntut macam-macam. Rezeki itu Allah semua yang ngatur gitu kan. Kita bantu dengan doa. Demikian pula dengan kalau suami kita sedang dalam keadaan kurang baik agamanya misalnya, support dia, kasih peringatan, maksudnya diingatkanlah, nggak usah segitunya juga sih nyari dunia, apalagi sampai berani sama yang haram. Kita ini mau mati loh, jangan lupa gitu kan. Nah kita ingetin suami kita, tenang aja, rezeki itu udah selesai tau, diatur dari langit gitu. Gak usah sampai segitunya kamu sampai berani-berani ninggal sholat gitu. Udah tenang aja. Apa sih juga yang kamu takutkan? Kan saya juga gak pernah minta macem-macem juga gitu. Udah kita jalanin bareng-bareng aja. Saling sabar menyabarkan gitu kan. Saling support dalam kebaikan-kebaikan gitu. Dan salah satu dari yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kalau mau pasangan rumah tangga tuh jadi adem gitu, tiap masuk rumah baca ayat kursi. Selain dari ucap salam, kita masuk rumah baca ayat kursi, itu insya Allah mudah-mudahan hatinya jadi adem. Dan kalau misalnya dalam rumah tangga ada masalah-masalah gitu, cobain juga tiap masuk kamar baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saling support dalam kebaikan, cobain untuk selalu sholat berjamaah. Kalau memungkinkan, sholatlah dengan berjamaah bersama dengan suami ya. Setidaknya kan biasanya subuh mah bisa lah ya berjamaah ya. Subuh jamaah, isya juga kalau udah sama-sama pulang ke rumah gitu, bisa juga berjamaah gitu kan. Usahakan ada sholat berjamaah. Sebab sholatul jamaah tajma'ul qulub. Katanya guru saya Hubabah Maryam dulu ngajarin, kalau pengen rumah tangga harmonis, kerjainlah sholat berjamaah. Sebab sholat berjamaah itu menyatukan hati. Nyatuin hati. Anak-anak juga usahakan bisa saling sholatnya berjamaah gitu. Bersama dengan